Mengejutkan, tantang Gus Miftah bikin pertunjukan wayang kritik Jokowi. Sugi Nur Raharja alias Gus Nur menantang Miftah Maulana atau Gus Miftah untuk gelar pertunjukan wayang dengan tema kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Untuk Gus Miftah, saya tunggu pertunjukan wayang berikutnya yang menyoroti ketidakadilan di rezim ini, ujar Gus Nur dilansir kanal YouTube Munjiat Channel, Rabu 23 Februari 2022. Gus Nur mengatakan, Gus Miftah tidak akan kehabisan bahan untuk pertunjukan wayang jika tema yang diangkat dalam bentuk kritik di pemerintah Jokowi. Jadi, jangan hanya masalah sentimen Wahabi ente serang seperti itu dengan wayang yang begitu rendah, kata Gus Nur. Sebenarnya kalau kamu mau, kamu nggak kehabisan wayang, katanya. Kata Gus Nur, yang penting Miftah berani dan menyebut nama langsung seperti Presiden Jokowi. Gus Nur santai memperagakan wayang tetapi menggunakan kedua tangannya. Tangan satunya dianggap sebagai wayang Jokowi, satunya dianggap sebagai wayang Miftah. Wayang Miftah diceritakan sedang menanyakan janji-janji Presiden Jokowi. Hei Jokowi, dulu kamu janji mobil SMK sudah 6.000 unit yang terjual. Mana janjimu, hei pendusta? Tak tunggu videomu, berani, ujar Gus Nur. Hei Jokowi, dulu kamu janji ekonomi 7%. Mana janjimu? Sambungnya lagi. Selain Jokowi, Gus Nur juga peragakan Menaker Ida Fauziah soal uang jaminan hari tua atau JHT. Selain itu, orang ini beberkan ternyata ilmu Gus Miftah tak seberapa dibanding Ustadz Khalid Basalamah. Pendakwa Gus Miftah yang menggelar pentas wayang kulit menggugat di Ponpes Sora Aji, Yogyakarta. Pagelaran seni itu dibuat pada Jumat 18 Februari 2022 dengan Gus Miftah berperan membacakan sajak yang diduga menyinggung Ustadz Khalid Basalamah. Setelah pagelaran wayang, Gus Miftah jadi sorotan dari warganet karena wayang dalam pentas seni tersebut diduga menyerupai Ustadz Khalid Basalamah. Melihat pagelaran seni wayang tersebut, aktivis senior Sudarsono Saidi ikut buka suara melalui akun Twitter miliknya @saidi_sudarsono pada Senin 21 Februari 2022. Saidi bertanya lewat cuitannya, kenapa Gus Miftah menanggapi pendapat Ustadz Khalid Basalamah dengan pentas wayang? Menjawab pertanyaannya tersebut, ia menduga ilmu yang dimiliki Ustadz Khalid Basalamah jauh di atas Gus Miftah yang dinilai tak mampu berdebat dengan dalil. Kenapa Gus Miftah merespon pendapat Ustadz Khalid Basalamah dengan pertunjukan kekerasan wayang? Dugaanku, Gus Miftah tak mampu mendebat Ustadz KB atau Khalid Basalamah. Adu dalil dengan dalil tak akan mampu. Ustadz KB yang PhD tentu jauh di atas Gus Miftah. Hal biasa kala otak tonjolin otot, tulis Saidi di akun Twitter miliknya @saidi_sudarsono pada Senin 21 Februari 2022. Selain itu, banjir kritikan muncul dari warganet usai video Gus Miftah membacakan sajak tersebut yang diunggahnya ke akun Instagram @gusmiftah Sabtu 19 Februari 2022 lalu. Berdasarkan pantauan, unggahan tersebut telah mendapatkan 22.000 lebih komentar pada Selasa 22 Februari 2022 sore. Tak sedikit yang mengkritis sajak dan menyayangkan sikap Gus Miftah. Ada pula yang meluapkan kekecewaannya atas apa yang mereka saksikan pada pertunjukan wayang tersebut. Di sisi lain, wayang Ustadz Khalid Basalamah bikin gaduh.
Penceramah Gus Miftah kembali buka suara soal kegaduhan akibat pagelaran wayang yang menampilkan karakter mirip Ustadz Khalid Basalamah. Seperti diketahui, pagelaran wayang itu dilaksanakan di Pondok Pesantren Ora Aji milik Gus Miftah di Sleman, Yogyakarta. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Gus Miftah menegaskan bahwa soal lakon wayang adalah sepenuhnya otoritas Dalang. Dia juga turut mengunggah video wawancara Dalang Ki Warseno Sleng di salah satu televisi. Dalang dengan segala otoritasnya tidak bisa diintervensi atas lakon yang dibawakannya. Dalang independen dengan lakon yang dibawakan, tulis Gus Miftah dengan akunnya @gusmiftah dikutip Gala Media Rabu 23 Februari 2022. Dia juga menyadari bahwa polemik itu muncul lantaran pagelaran wayang itu dilakukan di pondok pesantren miliknya. Dikatakan bahwa maksud ia menggelar pentas wayang itu tidak lain untuk melestarikan budaya wayang. Lamita nanggap wayang saja supaya kelestariannya terjaga malah disalahkan. Pokoknya Miftah salah dan harus minta maaf. Oke, salahkan saya, jangan dalangnya. Pokoknya salahnya Miftah, kata dia. Dia pun meminta maaf atas kegaduhan yang muncul akibat pagelaran wayang tersebut. Namun, ia mengatakan permintaan maaf itu bukan karena telah mengadakan pagelaran wayang. Oke, fine. Saya minta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Bukan karena nanggap wayang, pungkasnya. Di sisi lain, Persatuan Pedalangan Indonesia sebut Khalid Basalamah tantang perang. Korwil Persatuan Pedalangan Indonesia atau Pepadi, Bambang Brata Aji mengatakan bahwa penceramah Khalid Basalamah menantang perang pihaknya terkait dihilangkannya kebudayaan wayang. Bambang menilai pernyataan Khalid Basalamah soal wayang telah melecehkan dan menghina budaya yang selama ini diperjuangkan oleh organisasi Pepadi. Khalid Basalamah bagi kami, kaum pedalangan telah menghina-hina, melecehkan budaya yang susah payah kami perjuangkan, kata Bambang dalam catatan Demokrasi dikutip Hops.id pada Rabu 23 Februari 2022. Sejauh ini Bambang menegaskan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan apabila wayang sering disebut sebagai sesuatu yang bidah ataupun haram. Namun pemerintah untuk menghapus atau menghilangkan wayang dari bumi pertiwi merupakan pernyataan yang tentunya melukai hati masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, Bambang menyebut pernyataan Khalid Basalamah sebagai provokator dan menantang perang. Kalau bisa ngomong wayang itu haram atau bidah, kami biasa saja. Tapi ketika mengatakan harus dihilangkan ini sudah menantang perang, imbuh Bambang.